Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang di acara Icon Talks pada malam hari ini, yaitu acara yang diselenggarakan oleh ICEP, International Community EFT Practitioner. Ini merupakan satu komunitas kami para EFT Practitioner. Ya. Kami hadir setiap minggu, setiap hari Senin malam. Ya. Pada malam hari ini kita bersama tamu yang sangat spesial. Beliau seorang EFT trainer, tapi juga seorang PCC ya, seorang coach. Lengkapnya beliau adalah Coach Fiona Wang, CET Certified EFT Trainer. Selamat malam Coach Fio. Selamat malam Dr. Enda. Ya. Apa kabar dok? Ya. Baik Coach Fio. Bersama Coach Fio, kita malam hari ini akan diskusi tentang intuitive emotional relation healing with essential healing technique. Ya, ini memang kekhasan dari Coach Fio. Beliau merupakan seorang professional certified coach dari International Coach Federation USA, kemudian leadership and potential coach, wellness and holistic success coach, trainer of mind technology and people development sejak 2011. Kemudian counselor and mind therapist sejak 2009. Dan beliau selama 20 tahun berpengalaman di FMCG dan 16 tahun terakhir itu di retail merchandising. Sejak tahun 2001 sampai 2017, posisi beliau terakhir adalah sebagai Vice President of Grocery Merchandising. Dan saat ini beliau juga aktif sebagai IWAM Professional Certified Consultant and Coach. Demikian profil beliau, dan kita malam hari ini sangat beruntung bisa berada bersama dengan Coach Fio yang tadi akan sharing terkait dengan intuitive emotional relation healing with essential healing technique. Silakan Coach Fio. Baik Bu Enda, terima kasih untuk perkenalannya. Selamat malam Bapak Ibu semua. Salam jumpa lagi. Selamat malam. Iya, baik. Mungkin sebagian sudah pernah bertemu sebelumnya, sebagian baru pertama kali berjumpa malam ini ya. Salam kenal, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali hari ini bisa berkesempatan sharing di komunitas ICEP. Dipandu lagi sama Dr. Enda. Waduh, seru banget ini. Malam ini ngobrolnya ditemanin kan ya sama Bu Enda kan ya? Ya. Terima kasih juga nih untuk Pak Suwardi di Berau ya Pak ya, jauh ya Pak ya, yang sudah bersedia mengaktifkan videonya, meng-on-kan cam-nya ya. Akan jauh lebih seru lagi kalau Bapak Ibu semua juga bisa mengaktifkan video, karena seperti kita ketemu offline, saling melihat, betul nggak Dr. Enda? Ya. Karena kalau enggak kan kita seperti apa ya, semakin benar terasa online-nya gitu ya. Kalau kita bisa saling lihat itu makin terasa offline-nya gitu ya, serasa offline. Baik, nah malam ini kita akan ngobrol sekaligus praktek tentang intuitive emotional relational healing dengan essential healing technique. Waduh, ada banyak unsurnya nih Kak Enda ya yang bisa dibedah ya kayaknya ya. Ya. Intuitive, emotional relation. Ya, healing teknik gitu ya. Kayaknya ada banyak nih yang bisa bisa dibedah ya. Oke. Nah, jadi apa sih sebenarnya ya yang mau kita bahas? Ini kan komunitas para EFT trainer. Saya rasa sebagian besar teman-teman, Bapak Ibu yang hadir kan sudah pernah belajar EFT sebelumnya. Ada yang belum, nggak apa-apa. Nanti juga diajarin gitu ya cara prakteknya seperti apa. Nah, yang sudah mungkin bertanya-tanya, essential healing technique seperti apa ya? Bedanya apa sih dengan EFT gitu kali ya, Dr. Enda ya? Yeah. Nah, sebenarnya essential healing technique itu adalah apa ya? Memadukan EFT juga. Jadi base-nya itu adalah somatic signal terapi dipadukan dengan
EFT. Dan selama pandemi ini, saya banyak menggunakan essential healing teknik ini untuk membantu klien. Karena apa? Karena kan kita nggak bisa ketemu langsung. Jadi kan kita online ya terapinya. Sementara kalau di EFT biasanya kan kita tappingnya dari root cause ya. Nah, kalau pada saat di sesi online kan kadang agak kesulitan untuk melakukan itu. Apalagi jika root cause-nya itu berpotensi memunculkan terjadinya abrasion misalnya gitu kan ya. Nah, jadi kalau menggunakan essential healing technique itu yang dipadukan dengan somatic signal terapi itu, jadi lebih safe gitu ya, lebih safe karena nggak akan terjadi abrasion dan lain-lain kalau seandainya terregres gitu ya. Nah, kita nggak menggunakan regresi soalnya karena kita memunculkan emosi yang mau dibuang itu nanti ke badan gitu ya. Jadi dimunculkan ke badan dalam bentuk somatic sensation gitu, kemudian kita tapping di sana. Gitu kira-kira yang membedakannya ya. Kalau teman-teman bertanya-tanya apa sih bedanya essential healing technique gitu ya. Nah, jadi base-nya adalah bisa memadukan dengan EFT. Kadang saya memadukan juga dengan teknik terapi lain seperti teknik Havening, ya kan? Dan juga kadang dengan Ho'oponopono. Nah, itu kita tahu juga semua bisa saling dipadukan ya dengan EFT juga ya, karena EFT itu sangat friendly user dan sangat luas pemakaiannya, serta secara teknis bisa dipadukan dengan harmoni bersama teknik terapi yang lain. Itu salah satu yang sangat istimewa dari EFT. Nah, lalu intuitive healing ini apa sih gitu ya? Nah, intuitive healing itu biasanya kita adalah sebagai media untuk memunculkan emosinya. Itu biasanya saya menggunakan gambar-gambar yang ada di intuitive coaching cards ya, atau intuitive leadership tools. Nah, karena ini spesifik topiknya kita bicara tentang emotional relational healing. Nah, kalau kita bicara terapi itu kan luas banget ya, bisa aplikasinya ya dok ya, betul ya. Kita bisa pakai untuk macam-macam hal, menghilangkan mental block gitu kan ya, macam-macam gitu kan ya. Nah, jadi spesifiknya malam ini kita mau praktek adalah untuk yang emosional relasional ya. Nah, emosi kan seringkali muncul terjadi gejolak gitu ya. Emosi yang muncul itu kan karena adanya gaps ya, khususnya dalam hubungan relasi. Adanya perbedaan antara ekspektasi dengan realita kan, itu kan akhirnya muncul emosi, entah itu emosi menyenangkan ataupun tidak gitu kan ya. Nah, jadi khususnya ini adalah kita malam ini mau praktekkan untuk merilis emosi-emosi tidak menyenangkan yang mungkin masih tersimpan terkait dengan relasi ya, entah itu relasi yang secara sadar masih diikat betul ataupun mungkin yang sudah terlupakan atau bahkan yang tidak disadari atau belum disadari gitu ya. Nah, itu biasanya kalau kita melihat gambar, melihat ada trigger tertentu yang kita jumpai kan bisa muncul. Nah, ini sengaja kita mau cari ya. Nah, enjoy saja prakteknya seperti apa. Kita sekalian mau membuat semacam diagnosis ya, diagnosis untuk ini bukan seperti para dokter-dokter di sini mendiagnosis nih, ada sedikit beda nih ya. Kita mendiagnosis sendiri ya, internal check, internal perception terhadap emosi yang kita rasa. Kira-kira gitu ya pengantarnya ya, Bapak Ibu semua, teman-teman. Nah, kalau gitu saya izin share screen aja ya, Bu Enda ya dan Bapak Ibu semua ya, sambil izin share screen. Saya mungkin share screen-nya dari sini saja deh supaya langsung ya, nggak pindah-pindah layar. Oke. Sudah muncul ya? Belum, Coach. Ya. Belum muncul? Sudah. Oh ya, butuh jeda ya. Butuh jeda untuk muncul. Oke, baik ya. Nah, inilah ya emotional relational healing dengan essential healing teknik. Sebelumnya kita akan lakukan emotional check ya. Oke, emotional skala yang kita cek. Jadi prosesnya malam ini saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk kita diagnosis dulu
Ada nggak sih emosi atau perasaan tidak menyenangkan yang sampai saat ini masih saya simpan? Ya, nah itu dulu, cek dulu. Nanti akan diajak lihat-lihat gambar ya, yang bisa membantu untuk memunculkan rasa. Kemudian, jika ada, ayo kita rilis dengan mempraktekkan essential healing teknik. Nah, kalau sudah, kita nanti bisa reprogramming. Reprogramming dengan hal-hal yang positif. Kita tahu EFT nggak hanya efektif untuk merilis emosi negatif, tetapi juga dapat kita gunakan untuk menanamkan dan memperkuat program-program positif. Ya, jadi kita bisa pakai untuk keduanya. Oke. Nah, yuk kita identifikasi dulu ya emosi dengan intuitive healing. Ini akan menjadi first step-nya. Nah, Bapak Ibu, ini saya ada buat skala yang sederhana di sini. Saya kasih nama intuitive emotional scale. Ya, Bapak Ibu, apakah sudah menyiapkan alat tulis? Ya, kalau belum, bisa menyiapkan alat tulis dulu ya, supaya nanti lebih lancar ya, bisa saling sambil menuliskan, identifikasikan perasaannya terus dituliskan ya. Nah, kalau sudah ada, sudah siap alat tulisnya ya. Nanti saya akan mengajak teman-teman untuk lihat gambar nih, lihat gambarnya satu persatu. Ya, setiap gambar itu saya akan jelaskan, saya akan bercerita karena kita ingat bahasa bawah sadar kita adalah simbol dan metafora. Ya, simbol dan metafora. Dan dengan cerita, dengan melihat gambar, itu kita bisa membangun koneksi dengan bawah sadar kita. Ya, kemudian jika ada emosi-emosi yang tidak menyenangkan, yang relate dengan archetypes. Archetype itu simbol universal ya, gambar yang kita lihat, maka akan muncul rasa perasaan nggak nyaman. Gitu ya, nggak enak. Nah, ini tujuannya bukan untuk membuat Bapak Ibu teman-teman merasa nggak nyaman, tetapi ini adalah bagian dari mengidentifikasi. Setelah itu nanti kita rilis kok rasa nggak nyamannya, ya. Oke. Nah, jadi saya jelaskan dulu caranya ya, cara men-scanningnya, melakukan scanningnya untuk kemudian kita skalakan emosinya. Saya akan mengajak melihat gambar satu persatu. Nah, nanti pada saat melihat satu gambar, jika ada perasaan tidak menyenangkan ataupun yang menyenangkan yang muncul, nanti dicatat. Dicatat ya. Di sini ada skalanya. 0 adalah netral. Jadi di tengah-tengah 0 itu ya teman-teman adalah netral. Kemudian jika perasaannya sangat menyenangkan, sangat happy ya, teman-teman bisa kasih skalanya yang rasa positifnya ada di berapa. Misalkan ketika saya mengajak teman-teman melihat gambar family misalnya, keluarga ya. Kemudian wah, muncul perasaan yang sukacita banget, senang banget, kangen banget, positif banget rasanya. Nah, itu silakan ditentukan. Misalkan, oh ini perasaan menyenangkannya sangat kuat nih, di 9,5 misalnya ya. Nah, teman-teman nanti bisa catat skalanya ada di positif 9,5. Mengapa saya mengajaknya menuliskan kalau di intuitive emotional scale itu nggak hanya yang negatif saja ya. Nah, karena nanti scale ini bisa digunakan untuk dua hal sekaligus. Kalau yang 0 sampai negatif 10, itu nanti kita treatmentnya adalah dengan terapi, dengan healing, ya kan? Karena kita mau membawa ke kondisi netral. Dari yang minus, misalkan ketika melihat keluarga, aduh muncul perlakuan-perlakuan tidak menyenangkan yang pernah dialami dari keluarga besar misalnya. Lalu yang muncul adalah perasaan negatif misalnya. Di minus 8 nih, kesel banget, masih marah gitu ya, di minus 8. Nah, itu berarti dari minus 8 ini kita mau jadikan netral di 0. Ya, nah sementara orang lain mungkin melihatnya adalah yang muncul rasa positif, maka catatnya di positif. So, sebuah kejadian sebenarnya adalah netral. Kita tahu netral. Nah, yang memberikan makna adalah diri kita. Karena kita merasa perlakuan yang didapat saat itu tidak menyenangkan, maka yang tersimpan adalah rasa yang tidak menyenangkan. Itu yang kemudian muncul. Ya, so setiap kejadian yang kita alami bisa kita berada di kontinum yang plus ataupun berada di
yang merasa tidak menyenangkan di negatif gitu ya. Sampai di sini dulu, follow ya Bapak Ibu ya. Oke, nah nanti kita akan lihat gambar. Saya akan sambil bercerita ya. Nah, jika alat tulisnya sudah tersedia, bisa nanti secara simpel buat petak-petak seperti ini. Simpel saja. Jadi ada nomor ya. Archetypes di sini adalah gambar. Maksudnya archetypes adalah gambar. Gambar dengan simbol apa? Gambar dengan cerita apa? Misalkan melihat tentang ibu, berarti archetypes-nya nanti tulis saja ibu, ya. Kalau melihat archetypes ayah, tulis saja ayah gitu ya. Nah, jadi nanti gambarnya ada sekitar kurang lebih saya menyiapkan 10 sampai 15 ya. Sebenarnya dalam satu kelompok mungkin hanya ada 10, tapi satu archetype kadang saya munculkan beberapa gambar untuk membantu auto regress-nya ya, auto regress-nya kita kasih tanda petik auto regress ya, memunculkan perasaannya ya. Nah, itu untuk archetypes-nya. Lalu nanti muncul perasaan apa yang muncul nanti ditulis. Misalnya, oh, senang, oh, happy, atau perasaannya marah, kesal. Nah, kalau kita bicara emosi, bisa saja kita mengacu ke definisi dari Paul Ekman misalnya, ada 7 gitu kan ya, ada marah, sedih, takut, jijik, kaget dan sebagainya. Tapi kita bilang saja perasaan, artinya emosi dan rasa. Kalau rasa bisa spektrumnya lebih luas. Nanti kita bicara soal ada kecewa di situ, ada kesel di situ gitu ya. Jadi emosi dan perasaan ya. Kemudian kita lihat lagi di situ ada saya kasih kolom somatic signal. Nanti saya akan pandu. Ketika melihat yang tidak menyenangkan ini, kan muncul rasa tidak enak nih misalnya. Kalau ada ya, hanya kalau yang ada saja. Kalau positif berarti mungkin somatic signalnya ya rasanya perasaan nyes gitu di dada misalnya. Ingat lihat wajah ibu misalnya. Muncul rasa aduh tenang damai berarti di dada misalnya ya. Nah, itu enggak ditulis di mana di kolom somatic signalnya tidak diisi tidak apa-apa. Tetapi kalau rasa yang muncul adalah perasaan negatif yang mau dihilangkan pada saat melihat satu gambar tertentu muncul rasa negatif dicatat ya Bapak Ibu dicatat langsung. Misalkan pada saat melihat gambar ibu, waduh teringat ya sangat abusive misalnya ya, mohon maaf nih contoh saja ya, ibunya sangat abusive, lalu muncul rasa sedih lagi, marah lagi, dadanya terasa sesak misalnya. Nah itu nanti bisa ditulis perasaan yang muncul sedih, somatic signalnya di dada sesak gitu ya. Karena apa? Karena begitu rasa itu kita tahu nggak ada wujud. Ya betul ya Bu Enda ya, rasa itu kan nggak ada wujud ya. Tetapi ketika kita perhatikan, lucunya dia bisa mewujud. Rasa itu tidak berwujud, tetapi ketika kita beri atensi, dia bermanifestasi, dia berwujud di badan kita. Yang kita dalam satu pendekatan terapi tertentu, kita beri nama somatic signal atau somatic terapi. Ya, salah satunya yang membuat somatic signal itu adalah almarhum Pak Ian Nurindra. Ya, nah beliau dulu meneliti itu juga. Nah, kita lihat di sini ada perasaan negatif, ada perasaan positif. Jadi hanya diisi salah satu ya, Bapak Ibu, yang perasaan negatif atau positif. Jadi ini atau. Ya, nah ini sudah dibuat seperti ini. Silakan ditulis dulu hanya judulnya saja. Kan di kertas putih ya, ditulis saja nomor, archetype boleh diganti dengan kata gambar ya. Archetype di sini maksudnya adalah simbol yang ditampilkan di gambar. Berbicara apa? Kemudian kolom perasaan, kolom somatic signal ini adalah rasa nanti ya. Sama perasaan negatif dan positif. Sampai di sini follow Bapak Ibu, saya mau stop share screen dulu karena sebelum kita lanjut ya, saya pengen lihat Bapak Ibu follow nggak? Boleh kasih tanda reaction nggak kalau follow? Boleh kasih jempol, boleh kasih tanda applause juga boleh, follow ya. Oke, good. Thank you Bapak Ibu yang sudah memberikan feedback ya. Saya izin lanjut kalau begitu. Nah, kita sudah buat ya. Jadi identifikasinya nanti saya tahu biasanya kita buat skala SUD kan namanya kan. Itu biasanya hanya dari 0 sampai ke -10 gitu kan ya. Ada rasa-rasanya. Nah, sekarang kalau mau menggunakan intuitive emotional scale silakan. Karena nanti yang negatif akan menjadi netral, yang netral akan dibuat menjadi positif. Karena EFT juga nggak hanya untuk membuat yang negatif menetralkan saja, dia juga bisa kita
kita install, kita buat, tambahkan emosi yang positif sehingga nanti bisa diukur juga gitu ya. Apalagi nanti plus coaching. Di sini kan komunitas kita ada Dr. Enda yang sangat aktif juga ya membagikan tentang coaching dan juga mempraktekkan coaching ini, kita nanti bisa membooster ya step positifnya. Baik. Saya lanjut. Kalau sudah, nah kita mau relaksasi dulu. Mungkin nggak usah pakai palm induction karena panjang. Kita narik nafas dan hembuskan nafas aja yuk, bareng-bareng yuk. Siap, Bapak Ibu, duduk santai. Ya, tangan kanannya boleh di atas dada, tangan kirinya boleh di atas pusar. Ya, kita menarik nafas dalam-dalam sampai terasa perutnya mengembung gitu ya. Kemudian kita hembuskan perlahan sambil kempes lagi. Kita ulangi 3 kali saja ya. Tujuannya apa? Supaya kita rileks. Pada saat kita bernafas, memang kita bernafas menggunakan hidung pasti. Nah, namun jika kita mau menyatukan tubuh, pikiran, jiwa kita hadir seutuhnya, kita bisa membayangkan seluruh keberadaan kita ikut bernafas, nggak hanya hidung. Jadi seluruh badan ikut bernafas, ya. Seluruh kehadiran kita di sini ikut bernafas, gitu ya. Baik, yuk kita mulai. Kalau yang mengenakan kacamata boleh dibuka dulu kacamatanya supaya tidak memberikan beban di otot wajah ya, biar lebih rileks. Oke. Nah, kalau sudah, mari kita bareng-bareng ya. Silakan tarik nafas yang dalam. Hembuskan perlahan. Boleh lewat hidung, boleh lewat mulut. Senyamannya saja. Sambil diulangi lagi, menarik dan menghembuskan nafas. Bayangkan seluruh tubuh ikut bernafas. Seluruh keberadaan ikut bernafas. Setiap tarikan nafas semakin santai. Setiap hembusan nafas semakin rileks. Tubuh di sini, pikiran di sini, seluruh perasaan di sini. Baik. Pelan-pelan, Bapak Ibu boleh membuka matanya kembali. Nah, ya kalau kita sudah menutup mata, menarik dan menghembuskan nafas, mengatur nafas. Nah, ini juga kalau gelombang otak kita juga pasti sudah lebih turun, sudah lebih rileks ya, sudah mulai ke alfa. Walaupun kita nggak ukur pakai EEG ya, yakin saja kalau kita sudah merasa lebih tenang, pasti juga gelombang otaknya sudah lebih rileks gitu ya. Nah, baik. Kalau seperti itu, kita sekarang bisa mulai melihat gambar ya. Saya akan sambil bercerita. Saya menampilkan gambar yang pertama. Nah, kita mau melihat diri. Nah, ini untuk kalau melihat diri sendiri, di sini yang gambar yang ini khusus ini agak unik ya. Bapak Ibu kalau ada handphone bisa nampilkan kamera, boleh lihat wajahnya sendiri saat ini. Nah, kenapa saya mengajak melihat diri sendiri dulu? Semua relasi pasti berawal dari relasi dengan diri sendiri dulu, intrapersonalnya. Ya, bagaimana hubungan diri kita dengan diri kita sendiri, saya dengan diri saya sendiri. Nah, boleh sambil lihat fotonya, kalau ada fotonya, boleh lihat di cermin, kalau ada cermin kecil juga boleh. Banyak loh orang melihat wajahnya sendiri merasa tidak nyaman, bukan karena masalah estetika, bukan. Bahkan banyak yang nggak bisa menatap matanya sendiri, merasa tidak nyaman. Banyak ya, klien begitu, saya rasa mungkin Bapak Ibu juga pernah berjumpa. Ya, Dr. Enda pernah ketemu juga mungkin? Ya, nah, iya. Nah, penting sekali kita lihat ya, diri kita, wajah kita dulu. Nah, coba perhatikan foto atau cermin. Ada nggak perasaan tidak nyaman yang muncul? Ya,
Bukan masalah estetika, aduh kenapa ya jerawatan, bukan itu. Ya, tetapi pada saat melihat diri sendiri, senyaman apa, setenang apa. Ya kan? That's why ada motivator kan yang ngajarkan kita sebelum tidur, bisakah kita berdiri di cermin, melihat diri kita, terus bilang, you were doing great, ya, you did well today, gitu kan ya. Nah, terus pada saat bangun tidur, kita bisa lihat cermin, terus bisa lihat diri kita dan bilang, apa? Ya, kamu orang baik loh. Aku bangga loh sama kamu. Bisa nggak kita ngomong seperti itu ketika pagi hari kita lihat cermin? Ya, banyak Bapak Ibu, mungkin teman-teman rekan-rekan terapis ya pernah berjumpa juga orang yang begitu melihat diri sendiri, ya, yang muncul adalah menyalahkan diri. Jadi ada self blaming di situ. Ada perasaan penyesalan, ya, ada perasaan tidak puas dengan pencapaian diri. Nah, sambil saya cerita seperti ini, kalau merasa ada yang bawah sadarnya merasa, ya gitu ya, iya benar nih, kayaknya saya seperti ini gitu ya, atau ada rasa tertentu yang muncul, nah ini bisa sambil diisi di tabelnya tadi. Tulis saja nomor 1, berarti gambarnya adalah self, ya, self. Kemudian perasaan yang muncul apa? Misalkan menyesal, penyesalan, ya, atau kecewa dengan diri sendiri misalnya. Nah, dituliskan saja, ya. Lalu ketika merasakan ini, ada nggak perasaan nggak enak di badan muncul di mana? Ini kita sekilas dulu untuk mengenal somatic signalnya. Karena nanti pada saat sudah mau masuk ke terapi, saya akan mengajak untuk ini merasakan lebih dalam lagi, ya. Nah, sekarang coba dirasa dulu. Ketika melihat diri sendiri, ada nggak rasa nggak enak yang muncul? Atau malah positif yang muncul? Nah, silakan ditentukan. Skalanya kan tadi dari -10 ke +10. Anda titiknya ada di kontinum yang mana? Di daerah negatif atau di area yang positif? Misalkan, nggak ada perasaan apa-apa sih, biasa aja, ya ada sedikit merasa ini sih, good sih, feeling good sih, ya udah mungkin di 6 atau di 7, silakan. Masing-masing yang tahu, ya. Ini baru melihat diri sendiri. Pertama kita start dengan relasi dengan diri sendiri dulu. Ya, setuju kan? Ada yang mau ini cerita di sini? Barangkali kalau melihat diri sendiri, ada yang punya nggak yang muncul di area negatif? Kalau boleh kasih tanda saja. Seandainya ada yang merasakan muncul di area di bawah 0? Oh, nggak ada, belum ada. Wah, berarti positif semua nih, semuanya nih, ya. Nah, ini teman-teman dari gambar yang satu ini. Ada Bu Siti. Oh, ada ya. Oke. Nah, dari gambar ini sederhana, walaupun melihat gambar diri sendiri ya, yang kita ajak untuk bercermin, kita bisa tahu di sini banyak hal loh, Bapak Ibu. Self esteem, ya, klien yang merasa dirinya selalu tidak cukup baik. Biasanya kan terjadi karena apa? Orang punya self esteem yang rendah. Dari kecil sering disalahkan, dari kecil suka dibanding-bandingkan, ya. Terus juga mungkin dibully, kata-kata yang abusive, itu membuat anak tumbuh kemudian memiliki self esteem yang rendah, tidak pernah merasa cukup baik, ya. Ranking 3, ayahnya mungkin bilang cuma ranking 3. Teman ayah tuh anaknya ranking 1. Nah, lama-lama apa yang terjadi? Anak merasa nggak pernah cukup berharga, ya. Nah, itu bisa tahu dari sini apakah klien punya self esteem yang rendah atau tidak. Makanya tools ini juga kita pakai sebagai semacam fototerapi kalau di psikologi, ya. Nah, kita pakai, kita bisa tahu punya bawah sadar itu menyimpan rasa tidak menyenangkan apa. Ya. Nah, lihat, ajak lihat cermin saja. Maka di tempat terapi saya itu ada di Westafel itu ada cermin yang besar kan. Di situ bisa untuk kita ini ya, bagian dari terapi juga itu ya. Nah, kemudian dari sini juga bisa tahu banyak hal. Saya izin lanjut ya, karena di sini masih terkait dengan diri sendiri. Jadi 2 gambar yang pertama saya memang mau mengajak untuk melihat ke dalam diri. Ya. Ketika berbicara tentang mengasihi diri, menyayangi diri, ada nggak rasa nggak menyenangkan yang muncul? Saya pernah mengajar di satu komunitas,
orang tua dari anak-anak yang berkebutuhan khusus, ibu-ibu itu pada bilang, nggak ada namanya self love. Ya, buktinya apa? Me time aja saya nggak punya, nggak sempat perhatiin diri sendiri. Boro-boro bicara tentang self care untuk diri sendiri, ya. Jadi sangat negatif daerah situ, ya. Nah, kalau kita bicara tentang self love, kita ngecek satu-satu lagi di sini. Ketika bicara tentang self care, saya masih ada nggak rasa-rasa negatif bahwa saya belum puas atau saya masih kurang sekali nih self care-nya, ya. Self care, merasa kalau self care itu adanya adalah itulah saya terlalu banyak mengabaikan diri misalnya, ya, dan sebagainya. Self trust terkait sama confident, ada nggak yang merasa kurang percaya diri terkait sama self trust? Kalau ada, nah EFT bisa dipakai untuk tapping, nanti pakai essential healing technique itu bisa dihilangin. Kalau masih ada di area self trust ketika kita berbicara tentang percaya diri, ya, itu bisa, ya, untuk dicatat di situ. Lalu self respect, ya, self respect, self honor, mengizinkan dirinya berada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Ya, misalkan contoh klien saya ada ibu-ibu yang mengizinkan terjadi KDRT pada dirinya dan itu berulang. Ya, nah kalau ada seperti itu terkait sama relasi, terkait sama hubungan, bisa dirilis, dicatat dulu di tabel yang tadi. Ya, saya mungkin khawatirnya ada yang baru masuk ya Bu Enda ya, mungkin belum melihat list yang tadi, gambar yang tadi ya. Caranya gimana? Mungkin kita print screen kali. Saya print screen, lalu saya taruh di chat aja ya, Bu ya. Boleh. Saya izin sebentar, Bapak Ibu. Saya biar teman-teman yang kalau baru masuk bisa nyusul ya. Oke. Saya print screen, saya taruh di chat. Jadi nanti kalau misalkan ada yang masuk mungkin bisa diposting ulang. Kita taruh ya. Bisa di-save juga. Bapak Ibu bisa save gambarnya, nanti bisa dipakai ya untuk identifikasi sendiri. Ada recordingnya kan, jadi nanti bisa dilihat ulang. Ada recording. Iya, saya taruh di chat. Kok nggak mau muncul ya Ibu Enda ya? Ya, belum muncul. Nggak tahu nih. Coba ya. Nggak bisa, nggak muncul. Saya kirim ke Ibu Enda yang bantu kirim boleh Ibu? Coba. Saya kirim. Maaf ya, saya coba cari tempat saya kok nggak mau muncul ininya. Oke Bu, saya sudah kirim ke Ibu. Thank you Bu Enda. Oke, kalau gitu saya lanjut ya. Lanjutkan lagi. Nah, ini chat yang tadi, gambar yang saya taruh ya, supaya nanti bisa dilihat. Lalu self-empowerment, juga merasa saat ini kok saya nggak tahu mau ngapain, nggak jelas tujuannya. Nah, itu juga perasaan tidak menyenangkannya, hubungan dengan diri sendirinya bisa dirilis nanti. Dicatat saja, terkait sama self-empowerment. Ya, barangkali ada rasa negatif. Nggak bisa juga ya Bu Enda ya? Nggak bisa. Dilihat kalau sebentar aja kali. Iya, mungkin kita minta Bapak Ibu pada screenshot aja kali ya. Silakan ya kalau mau di screenshot ya, supaya nanti teman-teman punya, silakan di screenshot. Barangkali ada yang baru masuk soalnya ya, belum sempat. Oke ya. Oke, self expression. Ada di sini yang merasa kurang bisa mengekspresikan diri atau tidak berkesan kesempatan dari kita bicara, yang bilangin apa? Diem, ya, diem, ya. Lu kalau ngomong selalu ini salah, diem aja. Nah, akibatnya apa? Anak kalau dibegituin, kalau gedenya jadi tidak berani berpendapat, ya kan? Karena selalu salah, gitu. Orang dewasa juga banyak seperti itu, ditekan oleh pasangannya nggak bisa ngomong. Jadi ada rasa tertekan di self expression. Nah, ini juga nanti bisa dirilis. Ya, jadi kita identifikasi ya Bapak Ibu, apa aja sih sebenarnya terkait sama emosional relasional ya dengan diri dan orang lain. Nah, ini sebab-sebab kalau orang bilang
Mungkin relasi dengan diri sendiri kali yang perlu diperbaiki dulu, ya. Sebagian orang mungkin berpikir relasi seperti apa dengan diri sendiri. Nah, kita di sini bisa lihat nih terkait dengan apa aja. Self ekspresi, nggak mampu mengekspresikan diri, nggak bisa mengempower diri, nggak bisa merespek diri, nggak percaya sama diri sendiri. Itu termasuk antara lain adalah hal-hal yang perlu kita bangun relasi yang lebih baik dengan diri sendiri dengan meningkatkan aspek-aspek ini, ya. Nah, ini adalah model yang biasanya kami pakai untuk self coaching juga. Nah, untuk self healing juga sama. Kalau kondisinya minus kan butuh healing dulu sebelum di coaching, ya kan? Nah, seperti itu, ya. Nah, itu tentang diri sendiri, ya. Ada pertanyaan barangkali sebelum saya lanjut ke yang dengan orang lain? Bu Enda boleh kalau ada pertanyaan boleh dulu. Kalau seandainya ada di chat room ada pertanyaan, belum ada ya? Belum ada. Oke. Kalau belum ada, kita lanjut ya. Untuk yang relasi dengan orang lain ya. Sambil diidentifikasi ya. Nah, ini nih kita sebut dengan intuitif healingnya. Jadi kita menggunakan fasilitas gambar. Nah, Bapak Ibu ketika melihat gambar keluarga, apa yang muncul? Rasa apa yang muncul? Coba perhatikan gambar slide ini. Gambar keluarga sedang makan bersama, ya, sedang duduk, ya, bareng-bareng. Coba nih, proyeksikan, ingat keluarganya lagi. Rasa apa yang muncul? Keluarga masing-masing, keluarga sekarang, ya, keluarga kecilnya ataupun keluarga besarnya. Rasa apa yang muncul? Apakah rasa yang muncul lebih berada di area yang negatif tadi, 0 sampai minus 10, atau 0 sampai 10 yang positif? Kalau seandainya ada yang di negatif, kira-kira nama perasaannya apa ya? Ya. Kemudian ketika merasakan perasaan tidak nyaman yang muncul ini di badan muncul di mana ya? Gitu. Silakan ya ditulis ya. Nah, nanti kita akan ini ya, ada berapa perasaan yang tidak menyenangkan yang muncul. Nah, ya bersama keluarga. Nah, kalau kita lihat satu keluarga ini, coba kita review lebih jauh lagi. Kita refleksikan lagi ya, satu persatu dengan ibu. Ketika melihat gambar ibu dengan bayinya, ingat lagi pengalaman pribadi bersama ibunda. Ya. Atau pengalaman Anda sebagai ibu untuk ibu-ibu yang hadir di sini. Ketika pertama kali mengingat, merefleksikan, spontan pasti ada rasa yang muncul. Kita makhluk rasa. Ketika kita mengingat, ya, itu paket antara memori dan rasa. Rasa apa yang muncul? Rasanya lebih rasa yang, aduh, nyaman banget, senang banget, atau rasa sesak, atau rasa sedih, atau kesal, atau tertekan, atau marah. Ketika mengingat ibu. Nah, setiap kalau ada rasa yang tidak nyaman, catat di tabel. Kalau rasanya nyaman, boleh tulis skalanya aja, atau ingat skalanya aja, nggak usah dicatat juga nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang negatif, itu dibuat diagnosisnya, dikasih dengan archetype ibu, perasaan emosinya namanya apa, lalu di badan munculnya di mana rasa tidak nyamannya. Ketika rasa ini muncul, pasti ada. Karena rasa walaupun tidak berwujud, ketika diberi atensi dia mewujud, gitu kan ya. Makanya nanti ada yang namanya psychosomatic therapy. Ya, ada yang namanya psikosomatis ya. Di sini kan banyak dokter. Dicek sama Bapak Ibu dokter kok semua baik-baik aja gitu, tapi keluhan sakitnya muncul terus. Ternyata dari psikosomatik ya, dari faktor emosi dan pikiran ternyata. Ya. Nah, itu ya. Kemudian setelah ibu, pasti kita ingat ayah. Ketika ingat ayah, hubungan dengan ayah. Ya, ketika kita lihat gambar father, otomatis bawah sadar kita akan ya cari ke dalam pengalaman kita sendiri dengan ayah. Bagaimana? Ya. Nah, semalam, tadi pagi malah ayah saya baru telepon. Oh, senang sekali gitu kan ya. Bercanda, ngobrol. Nah, itu perasaan positif yang muncul. Tapi saya ingat juga ada teman saya yang setiap kali ingat ayahnya, sedihnya bukan main. Ya,
Bahkan ada yang marah sekali. Masih ingat dipukul pakai kayu yang besar. Ya, masih ingat ada yang dikurung di gudang. Ya. Jadi itu otomatis spontan muncul. Dari sekian banyak pengalaman positif, tapi yang pahitnya masih nyangkut. Masih ada. Dan ini setiap kali kita lihat gambar, itu ada muncul sedikit rasa nggak nyaman. Nah, perhatikan rasa itu ada munculnya di mana? Namanya apa? Di badan namanya kita bilang muncul di sebelah mana? Skalanya berapa? Nanti kita bisa ukur ya, skala 1 sampai 10 kan, ada di level berapa ya. Nah, ini kita baru sampai ayah ya. Kita mungkin ada sekitar, kita akan lihat sampai gambarnya selesai ya. Identifikasi dulu. Soal healingnya kan gampang, ini kesempatan untuk cari ya. Dengan pasangan. Nah, pada saat waktu kita lahir, kita kan langsung berelasi kan dengan kedua orang tua kita. Ya. Kemudian ketika kita besar, makin besar lingkungan yang dikenal kan makin luas. Kenal dengan kakek nenek, ya, sepupu, kemudian main sama tetangga, ya, sekolah, ketemu guru, ya. Ada loh klien yang nggak mau belajar bahasa Inggris sampai sekarang karena apa? Karena sangat marah dan kecewa sama guru bahasa Inggrisnya. Ya, dia nggak mau belajar. Nah, itu kan berarti punya pengalaman tidak menyenangkan. Ya, nah itu kan bisa dirilis, tapi diingat dulu, diidentifikasi satu-satu. Dengan pasangan, setiap sekarang kan rata-rata ya, tinggal dengan pasangan kan. Nah, dengan pasangan, ada nggak perasaan tidak nyaman? Kalau interaksinya begitu intens, peluang pergesekan yang muncul pasti tinggi. Nah, perasaan yang muncul, marahnya yang mendalam sekali atau hanya marah-marah kecil. Nah, itu kan ada skalanya 1 sampai 10. Ya. Nah, bisa dicek dari rasa sedih, marah, terus kemudian emosi takut, ya. Terus juga mungkin perasaan kesel, jengkel. Nah, ya. Biasanya begitu lihat, otomatis kan otak kita itu kan dahsyat banget, langsung wah ini kejadian ini nih. Ya. Nah, itu ada di sebelah mana, negatif apa positif? Silakan diskalakan. Baby. Baby di sini mewakili sebagai anak. Ya. Entah kita dengan anak kita atau kita sebagai anak. Ya. Dengan segala kepolosannya, ketidakberdayaannya, kemudian diasuh orang tua kita bertumbuh, ya, semakin besar, jadi anak remaja, sama jadi balita dulu, ya. Nah, ini ada nih gambar yang kemudian semakin besar, ya. Nah, ini gambarnya hanya untuk pinjam aja dulu, membayangkan prosesnya ya, pertumbuhannya ya. Nah, semakin besar, kemudian semakin besar, ya, tapi kita tetap sebagai anak. Ada nggak? Mungkin menyimpan rasa penyesalan, kekecewaan, kemarahan, sakit hati. Dengan siapa? Ya. Nah, simbolnya, archetypes-nya, anak. Kemudian gambar ini adalah mewakili dari elder in the family. Jadi orang-orang yang lebih tua dalam keluarga kita, bisa kakek, nenek, ya, paman atau om, tante, bibi, ya. Jadi orang yang lebih tua dalam keluarga kita. Adakah masih ada rasa-rasa negatif, ya, yang disimpan? Nah, rasa positif, ada menjawab pertanyaan Ibu Siti. Kalau rasa positif kan nggak perlu dihilangkan ya Ibu ya. Yang negatifnya aja yang dihilangkan. Berarti yang dicatat yang negatifnya aja Ibu. Ibu Siti semoga menjawab ya Bu. Oke. Nah, kemudian berikutnya udah mau selesai kita ya. Ketika kita udah masuk ke komunitas, bekerja sebagai profesional ataupun pebisnis, apapun profesi kita, ya kita mulai menjalankan peran sebagai leader, sebagai pemimpin. Ya sekalipun kita posisinya masih staff, tetapi kan kita tetap seorang leader, minimal apa? Memimpin diri sendiri, ya kan? Nah, pada saat kita menjadi sebagai seorang pemimpin, mungkin kita juga bisa punya emosi-emosi negatif pada sekitar kita, atasan, bawahan, ya,
dan lain-lain. Ya. Kemudian berikutnya mewakili rekan. Pak tim kita, rekan kita, rekan di kantor, tim, ada nggak rasa yang tidak nyaman muncul? Peers, tim, ya rekan, atau ketika kita melihat gambarnya juga bisa. Ketika kita bekerja keras misalnya, banyak orang merasa, aduh capek ya gitu ya, rasa-rasa negatif yang muncul ketika berpikir tentang bekerja misalnya, itu juga bisa diidentifikasi. Ya, nah itu saja gambar-gambarnya ya. Sudah ada listnya, Bapak Ibu? Ada yang bisa mengidentifikasi lebih dari 5? Ada? Boleh dikasih tanda? Lebih dari 5 ada? Ada, Ibu Lilis ada ya, lebih dari 5 ya. Oke. Nah, oke. Kalau semua nggak ada ya pasti ya. Semua terlalu banyak ya. Lebih dari 5. Nah, saya rasa tadi masih ada guru ya, kok nggak muncul ya tadi ya. Ya guru juga tadi sudah saya sebut ya. Guru, teman, teman juga ya, teman, rekan ya. Nah, maaf tadi saya ini aja speed up aja ya. Ada beberapa gambar yang kalau nggak biar lengkap gitu ya. Maaf saya ini lagi ya. Nah, ini kan 5 kan sudah banyak ya kalau ada ya. Sebelum kita masuk ke rilis. Oh ya, dia jamnya cepet banget. Maaf tadi ini nih. Tadi sampai di mana sini ya? Oke, terus fase baru dalam hidup tentang belajar. Ada yang merasa tidak bernyaman relasinya dengan sekolah, dengan belajar juga bisa, dengan bekerja ya, dengan guru tadi udah sempat saya sebut, dengan teman, dengan sahabat ya, ada rasa negatif, pengalaman dibully barangkali yang tidak menyenangkan ya. Tentang giving dan receiving sendiri, sebuah konsep memberi dan menerima, itu juga kadang ada orang merasa nggak nyaman di situ. Dan rasa yang tidak menyenangkannya juga bisa dirilis. Lalu ketika berkumpul bersama teman, ya mungkin ada yang merasa sosialnya kurang, kehidupan sosialnya kurang, karena sibuk, jarang kumpul. Ya. Nah, terus kemudian soal mendengarkan, soal berbicara dari hati ke hati dengan keluarga, teman, kalau ada relasi yang negatif di situ juga bisa dihilangkan. Ya, baik. Tadi kita sudah identifikasikan. Ada pertanyaan dulu nggak ya Bu Enda ya tentang identifikasi tadi sebelum kita masuk ke proses untuk rilisnya ya Bu? Belum ada nih Coach. Oh iya. Ada yang mau bertanya langsung juga boleh. Kalau seandainya ada. Dr. Ibu Erni. Ya silakan Dr. Erni. Ya, oke. Sebentar. Ini kok. Ya, yang ingin saya tanyakan mengenai somatic signal. Itu misalkan kalau merasa sesek di dada atau merasa tertekan di dada, ya. Itu termasuk nggak itu? Termasuk Ibu. Saya sharingkan slide-nya ya Ibu ya, sebentar ya. Biar bisa jelas di sini, saya tampaknya ada membuat slide-nya. Oke, izin share. Kalau menangis misalkan? Iya Bu, bisa jadi. Menangis itu biasanya kan sebelumnya pasti ada sebuah rasa dulu Bu. Ada perasaan, ya. Jadi somatic signal ini bisa, ya dia bisa muncul karena apa? Aduh dia setiap kali di-share dia hilang. Sebentar ya. Ini. Jadi somatic signal atau kita sebut juga somatic sensation itu dia
karena adanya sebenarnya muncul karena mental movie. Karena pada saat kita lihat gambar, terus kemudian muncul kita mengingatkan pengalaman kita sendiri, muncullah emosi. Dan emosi ini kan mewujud ya dia ya. Dalam bentuk kita sebut juga dengan kinesthetic texturing atau somatic sensation atau somatic signal ya. Nah, dia bisa berupa apa saja, jantung berdebar, tekanan di dada, nggak nyaman di kepala, kaki lemas, dan lain-lain. Nah, kita tahunya dari mana bahwa ini bukan benar-benar sakit biasanya ya, karena dia bisa pindah-pindah. Pada saat nanti kita mau terapi, pada saat kita tapping nanti, dia bisa gerak, bisa jalan. Ya, mungkin pernah ketemu klien yang kayaknya kita bisa lihat loh, dia kayak jalan di punggung, ada energinya bisa jalan di punggung. Itu juga pernah saya jumpai, ya. Bisa gerak gitu. Nah, terus dia keluhannya sakit di sini. Begitu nanti di healing, dia pindah di dada di healing, dia pindah kemana-mana, ya. Bisa pindah. Itu gitu, Bu Erni. Kelihatannya seperti apa itu, Bu Pion? Yang biasanya sih hanya dalam bentuk dirasa oleh kliennya, tetapi pernah juga menjumpai yang tampak ada seperti gumpalan yang bisa gerak, itu juga pernah. Oh ya? Ya, ya memang seperti apa ya? Mau dibilang otot ya bukan otot juga, tetapi ada kayak tonjolan yang muncul, kayak kita apa sih ada angin atau apa di dalamnya. Dia bisa bisa gerak jalan itu juga pernah diketemuin Bu. Iya, unik-unik ya. Oke, baik. Ada lagi? Kalau Oke, enggak itu aja. saya, Makasih. oke baik Bu, saya izin lanjut ya. Oke. Nah, tadi sampai di mana ya? Oh, lihat gambar ya. Kalau udah, saya ini aja munculkan lagi langsung dari slide-nya yang pada saat kita rilis ya. Baik. Oke, nah kalau untuk Essential Healing Technique itu ada di buku saya, judulnya Transpersonal Self Mastery, Bapak Ibu. Kalau di hilang. Oke, nah ini ya di bab 5 dan bab 6 ada tentang healing dengan Essential Healing Technique. Kemudian kita langsung saja ke tahapnya ya Bapak Ibu. Mungkin saya share ini dulu supaya gambar dulu deh supaya bisa di capture. Nah kalau Bapak Ibu yang belum pernah belajar EFT boleh capture dulu halaman ini. Kalau yang sudah pernah belajar kan pasti sudah hafal ya. Oke, sudah? Sudah ya? Oke, ya. Nah, nanti mungkin saya tampilkannya slide ini aja ya. Tampilkannya slide ini aja. Baik. Yuk, kita mau mulai healing. Bapak Ibu, caranya bagaimana? Kita merasakan lagi. Bapak Ibu, tadi pilih salah satu dari yang tadi sudah didata. Kan tadi kan, apakah ada yang lebih dari 5? Ternyata ada. Ya. Nah, berapapun yang tadi diidentifikasi, itu nanti menjadi datanya. Bisa di-repeat setelah sesi ini. Ya, nah sebagai latihannya kita pilih dulu salah satu. Silakan dilihat listnya tadi. Mungkin ada yang 3, mungkin ada yang 5, mungkin ada yang lebih gitu kan ya. Ada yang 7 barangkali. Dipilih salah satu yang dirasakan paling. Kalau kita bicara soal dirasakan perlu, ya mungkin kita bicaranya urgent important aja ya yang dirasa ya. Gimana nih yang dirasa dorongan di dalam yang perlu dirilis dulu. Misalkan, oh ini nih dengan ibunda nih kayaknya perlu deh, gitu ya. Atau, oh ini dengan sahabat saya nih, gitu ya. Dengan sahabat saya nih kayaknya perlu deh dirilis dulu. Nah, kalau sudah silakan dipilih kan salah satu ya. Nah, sudah dipilih, Bapak Ibu? Sudah? Oke. Kalau sudah dipilih, kita mau mulai ya.
Nah, tadi ketika melihat archetypes-nya, itu archetypes yang mana? Misalnya contoh ya, archetypes-nya adalah dengan pasangan misalnya. Jadi pada saat lihat pasangan ini, wah dulu lagi rasanya tuh kok nggak bisa dibilang positif ya, malah cenderung negatif. Terus diidentifikasi, nama perasaan yang muncul ini lebih ke apa? Marah, sedih. Nah, kalau banyak nih ditulis saja. Marah, sedih, kecewa gitu ya. Nah, ditulis. Kemudian ketika merasakan lagi, ya biasanya kan otak kita kan langsung ya ingat kejadian-kejadian tidak menyenangkannya juga kan? Ya rasa yang muncul langsung muncul juga nih. Contoh-contoh peristiwanya nih yang nggak nyaman ini ya. Nah, ya ini ketika mengingat ini di badan nggak enaknya muncul di mana? Ya. Nah, mungkin di sini saya pengen ngecek dulu, Bu Enda, teman-teman bisa merasakan nggak somatic signalnya? Boleh diketikkan di chat, rasa nggak nyamannya di mana? Silakan di chat, Bapak Ibu sekalian. Adakah rasa tidak menyenangkannya terhadap satu archetype yang dipilih tadi, nggak enaknya munculnya di mana? Oh, ada sesak di dada, ya Kak Wina. Oke. Oh, dada dan ada juga lemes di kaki, ya. Oke, di dada ya. Baik. Nah, ini buat teman-teman yang visual. Kalau buat teman-teman yang kinestetik, nah kan kita punya kecenderungan ya, walaupun kita punya panca indera, tapi kan ada ya yang kita lebih kuat. Betul? Mungkin ada orang yang cenderung lebih visual, ada cenderung lebih kinestetik, gitu kan ya. Nah, kita untuk teman-teman yang visual, ya, pada saat merasakan di badannya nggak nyaman, ini Bu Sofi ya merasakan badannya lemas atau Bu Lilis merasakan di dadanya nggak enak ya. Coba deh teman-teman yang visual ya biasanya yang bisa ya, yang kalau yang kinestetik auditory kalau biasanya nggak secepat itu memunculkan gambarannya ya. Nggak apa-apa ya karena kan masing-masing ya strength-nya ya. Kalau yang kinestetik dirasa aja, cukup dirasa aja. Nah, kalau teman-teman yang visual biasanya ngerasanya itu akan lebih kuat jika bisa memunculkan object imagery namanya. Kita padukan sama teknik object imagery. Ya, jadi kalau object imagery itu pada saat merasakan badan yang nggak enak di mana, itu bisa ada gambarnya, ada bentuknya, ada wujudnya. Ada yang melihatnya seperti batu, misalkan, ini sesak di dada ini kayak asap hitam. Oh ini nih sakit di punggungnya nih seperti ada batu besar nih, gitu kan ya. Warnanya seperti apa? Nah biasanya bawah sadar kita tuh cerdas banget Bapak Ibu. Kalau untuk hal-hal yang tidak menyenangkan yang mau dibuang, itu biasanya dia mengambil wujud yang apa? Gelap, hitam. Secara tekstur itu dia keras gitu ya, seperti batu atau seperti kotoran debu, asap. Jadi pintar sekali ya mau ngambil wujud gitu ya. Karena sebenarnya dalam setiap simbol itu ada yang namanya archetype dan archetype itu memang ada archetype tertentu yang kental dengan shadow-nya ya. Jadi kalau kita pilih yang negatif, bawah sadar kita langsung tahu mengambil simbol, mengambil wujud, cerdas banget ya. Nah, coba kalau bisa lihat secara lihat aja ya dengan mata batinnya gitu ya. Nah itu yang muncul itu di badan itu, di badan bagian yang nggak enak itu kayak gimana bentuknya? Silakan teman-teman mau share yang tadi ada Kak Wina, Kak Siti, Kak Lilis, Kak Sofi ya. Bentuknya kayak gimana kalau bisa lihat? Apakah ada yang seperti batu, ada yang seperti keras gitu ya warnanya hitam, besarnya seberapa? Nah kita coba identifikasi. Nah jadi kalau kita EFT ini itu bisa dipadukan dengan teknik object imagery, ya. Jadi emosinya itu bisa kita wujudkan. Udah jadi somatic signal, kita padukan dengan object imagery. Dia bentuknya kayak gimana? Gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita mau tapping di titiknya, kejadiannya bisa jadi abreaction, bisa jadi meluap sekali emosinya. Jadi kita nggak melakukan seperti itu, tapi kita munculkan di somatiknya, terus kemudian bentuknya, wujudnya seperti apa, gitu ya. Ada yang mau share? Kak Wina, Kak Siti, atau teman-teman yang lain juga boleh. Bentuknya kayak gimana? Bisa lihat ya? Ya. Kalau bisa akan lebih baik.
Kalau bisa akan lebih gampang nanti ya. Jadi nanti Rilisnya. fokusnya pada kenapa? Ibu? Lebih gampang rilisnya ya, Coach. Iya, betul, lebih gampang rilisnya ya, lebih gampang rilisnya. Jadi nanti pada saat kita mulai men-tapping ya, itu teman-teman yang kinestetik kan tadi nggak munculin gambar kan, berarti yang di-tapping adalah rasanya. Yang difokus adalah rasanya di badannya di mana, itu paling cepat. Ya, nah di rasanya itu yang nanti di-tapping. Sementara teman-teman yang bisa melihat wujud dari objek imagery-nya, itu yang diperhatikan adalah objek imagery-nya. Ya, nah itu saya waktu itu pernah baca di bukunya Ajahn Brahm yang judulnya apa saya lupa. Ternyata teknik yang digunakan juga mirip, sama. Jadi dimunculkan di badan juga, begitu di healing di situ, objeknya hilang, emosi yang tidak menyenangkannya juga hilang, gitu ya. Nah. Oke, siap kita masuk ke untuk tappingnya. Boleh dikasih reaction-nya. Yang sudah siap. Yang sudah siap untuk masuk ke tapping. Ibu Erni sudah, Kak Wina sudah ya. Teman-teman yang lain gimana? Sudah siap? Oke, Pak Henry, udah oke. Oke, thank you ya yang sudah memberikan feedback. Oke, baik. Kalau gitu ya, thank you juga Pak Ronidin. Kita mulai ya, Kak Devi. Oke, siap ya. Nah, kalau kita sudah oke, sudah muncul, skalanya tadi kan sudah diukur ya, pada saat nulis skalanya sekarang ada di level berapa. Ya, identifikasi dulu. Skala emosinya, tadi udah ada bentuknya, ada wujudnya. Ini skala 1 sampai itu tadi, negatif 10 tadi. Yang tadi 0 sampai negatif 10 ada di berapa? Negatif berapa? Ya. Mau di-share juga boleh, mau diketikkan di chat room juga boleh ya, biar kita bisa ukur nanti. Sekarang ada di level berapa emosi yang mau dibuang? Silakan Bapak Ibu. Aktif. Biar nanti ya ada di level berapa sih? Gitu ya. Emosi tidak menyenangkannya yang mau dibuang. Nah, ada di minus 4 ya, oke. Yang lain? Silakan Bapak Tampaknya Ibu. malu-malu nih ya Bapak Ibunya ya Bu Enda. Iya nih. Iya ada di level berapa ya? Oh Pak Bu Sofi di level 5 ya. Bu Erni 7 maksudnya yang di minus 7 ya Ibu ya yang mau dibuang ya Ibu Erni ya. Oke, minus 7, minus 5, minus 6. Baik, ya. Oke, ya, Pak Hendrik di minus 5, ya. Oke, baik. Nah, kalau sudah, sekarang kita mau masuk ke tapping. Pada saat tapping, seperti apa? Saya izin share screen lagi. Oke, ya. Nah, sudah diidentifikasi. Kita tappingnya pakai yang 12 titik, tapi nggak usah pakai gamut, nggak apa-apa. Jadi tappingnya 12 titik aja, ya. Mulai dari titik yang pertama, kita cari dulu yuk Bapak Ibu titik-titiknya, ya. Terutama untuk teman-teman yang belum pernah belajar EFT sebelumnya. Kalau para praktisi EFT pasti sudah hafal, ya. Teman-teman bisa cari di titik yang pertama itu ada di kepala alis di sini. Nanti tappingnya pakai 2 jari saja, ya, seperti ini. Atau mau kiri kanan juga boleh, ya. Terutama untuk Bapak Ibu yang mungkin baru mempraktikkan EFT, ya. Nah, yuk titik keduanya di mana? Di sini, di ujung ceruk mata di sini, ya. Kita tappingnya bisa seperti ini. Mau kiri kanan nggak masalah, namun kalau biasanya kita tangan dominannya adalah tangan kanan, tappingnya yang dekat di mana? Pasti sisi kanan juga, ya, di sini. Ya. Nah, yang ketiga di bawah ceruk mata di sini. Ya. Di bawah hidung. Ya. Di sini di dagu, di bawah bibir ya, ada titiknya gambarnya. Ya. Nah, ketuknya berapa kali sih Kak Vio? Nah, kalau untuk ketuknya biasanya bisa 7 sampai 10 kali, namun teman-teman nggak perlu hitung. Kenapa? Karena nanti kita akan melafalkan, mengulang-ulang kata atau representasi dari emosi yang mau kita buang. Ya, nanti saya akan sharingkan. Sekarang kita belajar titik-titiknya dulu untuk men-tapping.
Ya, kan nanti kita ada sore spot, kita akan ke sore spot dulu ya. Nah, kemudian di angka 6 ini dia sebenarnya 2,5 cm di atas tulang selangkah. Namun kita stimulasinya cukup seperti ini. Seperti ini aja cukup kok stimulasinya. Ya. Nah, titik yang ke-7 itu dia ada di bawah ketiak. Biasanya dia segaris sama puting susu. Ya kalau di perempuan itu kita di ini aja, di tali bra ya. Nah, di sini. Ya, bisa seperti ini. Ya, ketuknya. Nah, kalau titik dari ke-8 sampai ke-12 itu dia ada di tangan. Ya. Nah, caranya gimana? Kita misalnya tangan kanan men-tapping tangan kiri, berarti tangan kirinya yang dikedepankan seperti ini. Kita lihat adalah bagian kuku sebelah dalam yang di-tapping. Ya, jadi yang menghadap ke arah kita nih, kuku sebelah dalam nih ini ya. Nah, titik ke-8 itu ada di jempol. Ya. Kemudian 9, 10. Ya, kita skip jari manis langsung di jari kelingking. Ya. Kemudian terakhir di karate chop. Nah, ini 12 titik yang kita pakai. Kalau untuk dipadukan dengan short cycle, kita sebenarnya semi ya. Kalau short cycle kan hanya 7 ya. Yang long cycle kan 12 kan ya. Begitu kan ya kita belajarnya kalau dari Gary Craig ya. Nah, namun kita pakainya 12 ya. Dan tidak perlu gamut. Ya, tidak perlu gamut. Ini mirip ketika kita men-tapping anak-anak. Tapping anak-anak kan kita nggak perlu di titik gamut gitu kan ya, yang happy birthday itu kan nggak perlu gitu ya. Nah, jadi hanya 12 titik seperti kalau kita tapping anak ya. Nah, dipadukan dengan essential healing technique tadi yang dimunculkan ke somatic ya. Nah, kalau sudah sekarang kita akan mulai dulu dari mana. Di EFT itu kita bagi menjadi beberapa tahap, teman-teman. Ya, khususnya teman-teman yang baru pertama kali mengenal EFT ya. Pertama itu kita ada tahap yang namanya tahap the setup dulu. Tahap setup adalah tahap di mana kita menggunakan afirmasi. Afirmasi ini bisa dibawa ke dalam doa ya, sambil kita mengurut titik source spot. Nah, titik source spot ada di mana? Nah, untuk titik source spot ini dia ada di bagian dada ya. Bagian dada, carinya bisa seperti ini, tangannya kita tempelkan di tengah-tengah ya. Nah, di ujungnya, kelingkingnya ini biasanya titik source spotnya agak ngilu di dalam. Coba dicari ya. Nah, alternatifnya adalah dia juga bisa di karate chop. Alternatifnya, opsinya ya, kalau selain di titik source spot kita juga bisa di karate chop. Ya. Nah, kalau untuk source spot ini biasanya kita pakai ya untuk masalah yang kita rasa tuh wah ini udah dalam nih gitu ya. Nah, kalau baru kesel-kesel dikit gitu ya, jengkel-jengkel dikit gitu ya, yang intensitasnya masih ringan nih, kita bisa langsung tapping. Tapi kalau source spot ini kita bawa dalam afirmasi ya. Inti dari afirmasinya apa? Inti afirmasinya sebenarnya kalau yang dari Gary Craig itu dia bunyinya seperti ini. Meskipun saya titik-titik, ya, saya sangat mencintai dan menghargai diri saya. Jadi love and respect myself. Hanya itu sebenarnya intinya. Kalau yang dari luar ya, dari aslinya. Meskipun saya titik-titik, saya mencintai dan menghargai diri saya. Nah, kalau di Indonesia itu kan EFT kan berkembang sangat luas, ya. Dan kita budaya timur ya, di Indonesia kita sangat kental dengan spiritual. Biasanya kita bawa dalam konteks doa, ya, bisa dibawa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Ya, nah saya biasanya mendoakannya, membacanya seperti ini. Ya Tuhan, meskipun saya marah, ya, saya marah, saya kesel, saya jengkel, saya ikhlas, saya pasrah, ya, saya kasih Tuhan bantu lepaskan saya dari emosi tidak menyenangkan ini sekarang dan seterusnya.
karena saya sangat mencintai dan menghargai diri saya. Nah, itu yang biasanya saya doakan. Kemudian diulang 3 kali. Ya, diulang 3 kali. Intinya meskipun saya titik-titik kata-kata emosi yang mau dibuang, saya mencintai dan menghargai diri saya. Dan silakan teman-teman bawa dalam konteks doa. Ya, diulangi 3 kali, gitu ya. Diulangi 3 kali. Kemudian itu tahap setup selesai. Ya, yuk sekarang kita lakukan dulu yuk tahap setupnya. Ibu Enda mungkin boleh bantuin saya ketikkan di chat untuk teman-teman yang belum pernah belajar EFT mungkin ya. Apa saya stop share dulu ya. Kata-katanya Bu untuk yang di setup saya lupa siapkan di sini. Meskipun sesuai versinya Bu Enda saja. Walaupun saya merasa silakan sebutkan ya, emosi ya. Negatifnya. Iya, ya. Bu Enda akan sambil ketikkan ya. Karena saya rasa di sini kita ada yang pertama kali juga belajar EFT, ada yang sudah biasa, bahkan sebagian besar adalah trainer, ya. Okay. Emosi negatifnya dan tadi somatiknya, yang kerasa di mana? Nah, kalau untuk yang di bagian setup-nya, pada saat kita mendoakan, kita bisa merefer perasaan kita, atensi kita bisa kita berikan pada ini somatic signalnya tadi. Misalkan sesak di dada, ya, nyeri di kaki, itu kita bisa sambil di situ. Pokoknya rasanya, ya, emosinya yang menyebabkan semua ini, ya, yang mau dibuang, ya, itu bisa sambil mengurut sore spot. Atensinya ke situ, karena kan energi bergerak kemana? Atensi digerakkan oleh intensi kita, gitu kan ya. Makanya kita intensikan, kemudian kita beri atensi. Jadi dua-duanya ya. Kita sudah membuatkan afirmasinya, ya itu berarti kita sudah mengintensikan, ya. Lalu atensi tetap kita berikan supaya energinya juga bergerak ke area yang kita perhatikan, ya. Begitu dia secara fisikalnya, secara somanya hilang, nanti emosinya juga ikut hilang. Nah, walaupun saya merasa emosi negatifnya berapa, skala berapa, sehingga merasa di tubuhnya apa yang tidak nyaman, di badannya, di mana seperti apa, ya. Kemudian saya ikhlas dan pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Ya, saya ikhlas, saya pasrah. Saya mencintai. Ya, saya lepaskan. Ya, saya lepaskan emosi negatif ini sekarang dan seterusnya karena saya mencintai dan sangat mencintai dan menghargai diri saya. Ya, oke. Nah, nanti itu teman-teman Bu Enda sudah membantu mengetikkan di chat. Nah, nanti bisa diulang-ulang ya sambil mengurut sore spot. Jangan lupa sambil mengurut sore spot untuk menghilangkan emosinya, ya. Nah, pada saat selama pandemi kan nggak bisa ketemu terapis nih. Kemarin-kemarin ini kan sebentar lagi kita sudah mudah-mudahan sudah dibuka ya dan kita sudah bisa beraktivitas normal lagi gitu ya. Ya dilakukannya dengan seperti ini online, ya lakukan seperti online dan ya bersyukur sekali banyak klien yang juga bisa rilis ya dari emosi negatifnya dengan cara seperti ini. Oke, nah kalau sudah kita mulai yuk kita lakukan bareng-bareng ya sambil mengurut sore spot kita ulangi 3 kali ya. Kita pakai teks yang diketikkan oleh Bu Enda saja ya. Nah, walaupun saya merasa, silakan teman-teman ulangi untuk emosi negatif yang mau dibuang, perhatiannya berikan ke bagian badan yang ini ya, somatic signalnya yang mau dirilis ya. Saya ikhlas, saya pasrah, saya lepaskan emosi negatif ini. Ya, karena saya sangat mencintai dan menghargai diri saya. Walaupun saya merasa, sebutkan emosi negatifnya. Di skala berapa? Di skala berapa, boleh disebutkan. Saya ikhlas, saya pasrah. Sambil dirasakan ya bagian somanya ya somatiknya yang muncul. Entah itu yang lemes di badan atau yang kakinya nyeri, itu dirasakan. Saya ikhlas, saya pasrah, saya lepaskan emosi negatif ini. Karena saya sangat mencintai dan menghargai diri saya. Satu kali lagi,
Walaupun saya merasa, contoh ya, marah, kesal, sehingga di skala 9, sehingga dada saya sangat sesak seperti ini. Saya ikhlas, saya pasrah, saya lepaskan emosi negatif ini, karena saya sangat mencintai dan menghargai diri saya. Ya, nah kalau sudah, sekarang saatnya kita masuk ke tahap tapping. Tahap tapping ini sebutnya adalah tahap the sequence. Ya, tahap the sequence. Nah, di tahap the sequence ini kita akan men-tapping 12 titik ini. Yuk kita mulai sama-sama. Caranya bagaimana di mulutnya bisa sambil mengulang-ulang kata-kata apa? Emosi negatif yang mau dibuang. Contohnya apa? Marah, kecewa, jengkel misalnya, ya. Kemudian perhatiannya, atensinya diberikan pada bagian yang somatik tadi, ya, yang muncul rasa muncul sesak, muncul nyeri, gitu ya. Perhatiannya ke situ. Yuk kita mulai tapping ya. Nah, boleh kiri kanan, boleh satu saja, ya. Kepala alis, sambil diulang-ulang, marah, kesal, sedih, jengkel. Ya, di titik kedua, di ujung jeruk mata, ya, di bawah mata, di sini di titik ketiga. Ya. Titik keempat. Sambil diulang-ulang. Boleh dibawa dalam rangkaian kata juga boleh. Jadi EFT ini sangat variasinya banyak sekali. Bahkan dalam bentuk cerita. Bahkan dipadukan sama Ho'oponopono boleh, ya. Dia luas sekali aplikasinya. Di 6 dibawa ke tiap. Ya, terus kemudian di jari, telunjuk, jari tengah, langsung ke jari kelingking. Kemudian di karate chop, kita bisa seperti ini ataupun seperti ini, ya, boleh. Nah, kalau sudah, silakan tarik nafas yang dalam, hembuskan. Boleh cek dulu. Kita biasanya lakukan 1 kali setup, 2 kali tapping putaran, 1 cycle, ya. Namun boleh dicek dulu. Tadi emosinya ada di berapa, sekarang rasanya di berapa. Ya, nah kita coba cek dulu. Kak Lilis, Kak Sofi, Kak Erni, Kak Ronidin, Kak Hendrik, Kak Mustafidi, apakah sudah merasakan ada perubahan? Ini baru 1 putaran nih. Kita biasanya 1 kali short spot, 2 kali putaran. Ya, nah nanti setup lagi, afirmasinya sedikit berbeda. Ya, ada yang mau share? Oke, thank you yang sudah share ya. Tadinya skala berapa, sekarang ke berapa? Oh, Kak Erni sudah di 3, ya. Kak Wina tadi tadi di -5, sekarang udah -2. Bagus ya, ini baru 1 putaran. Kak Ronidin tadinya di 6, sekarang udah 3, ya. Kak Devi bilang kok tiba-tiba ngantuk ya, nggak apa-apa, ya itu artinya rileks kan. Nah kalau sudah ya, kita udah cek, sekarang silakan diteruskan ya 1 putaran lagi. 1 ketukan lagi dari titik pertama sampai ke 12. Itu melengkapi 1 cycle. Karena 1 cycle itu 1 kali setup, 2 kali tapping untuk the sequence. Ya, silakan di tapping lagi teman-teman titiknya seperti yang di layar. Ya, mulai dari kepala alis. Oh, Kak Mustafidi udah ada ke 0 ya, dari -5 ya. Oke. Nah, sudah netral. Nanti tinggal program positif ya, Kak. Ya. Ya, silakan di tapping lagi 1 putaran.
Oke. Kalau sudah, tarik nafas yang dalam, hembuskan perlahan. Ya. Nah, itu biasanya kalau sudah satu kali setup, 2 kali sequence, itu 1 cycle. Ya, 1 cycle. Nah, di 1 cycle ini kita cek lagi. Sekarang udah di berapa? Misalkan tadi -7, sekarang udah tinggal -4 gitu kan ya. Nah, berarti kan sudah improve 3 ya. Terus begitu yang kedua ini jadi -3 misalnya. Oh iya, berarti dari -7 udah ke -3 gitu ya. Atau bahkan ada yang sudah -1 dan 0. Bedanya apa ya angka-angka skala ini? Ya, 0 itu netral. Sampai ke -2 ya, itu biasanya kita masih bisa mengendalikan, dengan mudah kita tepiskan. Tetapi kalau skalanya itu sudah 3 ke atas, -3 ke atas, itu kita semakin dikendalikan oleh emosinya. Semakin besar angkanya minusnya, itu kita semakin dikendalikan. Ya. Nah, jadi kalau bisa pada saat kita EFT itu kita tapping sampai skalanya kita rasa itu minimal ada di -2. Kalau bisa di 0 akan lebih baik. Ya, nah itu biasanya kita lakukan locking dulu kalau sudah di -2, ya sudah di 2 itu kita bisa locking ya. Nah ini sudahkah? Oh ya Kak Ronidin sudah -1 ya untuk pelaksanaan bersama -5 ke -2. Oke, yang sudah di -2 kita bisa locking dulu ya. Cara lockingnya gimana? Saya stop share screen dulu. Kita bisa buat aja pandangan kita itu seperti busur. Duduk tegak, menghadap ke depan, gitu ya. Nah, pandangan mata kita itu dibuat membentuk busur, ya. Jadi kalau misalkan saya kasih lihat, kita bisa tangan itu kita lihat tunjuk ke paling bawah ke lantai itu 1, 2, 3 seperti ini. Jadi kita ikutin tangan kita nih kayak gini ya. 4, 5, 6 itu ke atas. Jadi seperti ini itu membentuk busur jadinya mata kita ya. Lihatin ikutin tangannya ya. Yuk kita lakukan 3 kali yuk kita lock ya. Ya. Lihatin ya sentuh perasaannya ya. Perasaan positif apa yang sudah lebih positif tadi ya. Yang sudah dibawa ini aja sudah minimal di -2 ya, yang locking ya. Kalau yang belum jangan di lock dulu ya. Ini hanya buat yang sudah -2, -1 atau sudah netral ya. Yuk kita locking yuk. Tangannya ya, lihat tangan masing-masing atau matanya membentuk busur aja. Kalau mau dibantu pakai tangan boleh ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lihat paling atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Oke, baik. Nah, kalau sudah, sekarang kita ngapain? Kalau seandainya sudah ini ya, sudah netral ya, saatnya seperti biasa kalau di EFT itu, kalau kita sudah netral ya, nanti kalau misalkan yang belum, nanti ulangi lagi. Yang belum, ulangi lagi, bisa 1 putaran atau 2 putaran lagi. Nah, apa yang berbeda? Afirmasinya, tambahkan kata sisa emosinya. Misalkan pada saat mengurut source spot-nya masih ada di 2 nih misalnya gitu ya, mau dinolkan ya atau masih di 3 gitu ya. Walaupun saya merasa masih ada sisa perasaan marah, kesal ya. Saya ikhlas, saya pasrah, saya lepaskan sisa emosi negatif ini sekarang dan seterusnya karena saya sangat mencintai dan menghargai diri saya. Jadi ditambahkan kata sisa. Itu diulangi sampai -2 minimal -2 atau kalau bisa netral lebih baik ya. Nah, baru kita akan program positif. Program positifnya seperti apa? Nah, rasa yang kita inginkan apa? Kalau misalnya tadi yang mau dibuang adalah marah, sedih, atau marah, kesel, jengkel gitu ya. Yang kita inginkan apa? Perasaan positif kan? Perasaan positif yang sebaliknya, betul? Nah, yang diprogram adalah rasa positifnya. Kita bisa berulang-ulang mengatakan kata-kata positif atau state baru, state positif yang kita inginkan, atau boleh juga kita bawa dalam bentuk cerita. Ya, contohnya kita tapping lagi dari titik-titiknya, misalkan seperti ini. Saya semakin hari merasa semakin tenang. Ya. Saya bisa memaafkan dengan sangat baik
perasaan positif saya semakin bertumbuh dari hari ke hari. Ya, itu boleh pakai cerita. Jadi nggak hanya kata positifnya aja yang diulang-ulang. Diproses dengan kata-kata cerita seperti ini boleh. Ya, kita menggunakan kata-kata semakin hari semakin ya secara progresif itu boleh ya untuk di tapping sampai ke titik yang ke-12 program positifnya. Ya, silakan dicoba ya teman-teman yang sudah di log tadi ya boleh di program positifnya di tapping dari titik pertama ke 12. Saya share screen lagi ya. Oke ya. Cukup ini aja. Tidak perlu mengurut source code. Di tapping saja yang positif ya. 12 titik. Ya, jadi program positif itu bisa macam-macam dengan tapping bisa dengan kita pagi hari lihat di cermin mengulang-ulang kata positif bisa. Ya. Dari suka berdealing dengan cermin ya, bukan karena suka bercermin ya, Bapak Ibu ya. Tapi memang itu bisa menjadi cara untuk kita terapi diri ya, install yang positif bisa ya. Self-talk juga bisa membantu untuk program positif. Kan dalam setiap hari kan paling sering kita berbicara dengan diri sendiri. Ya, bukan dengan orang lain tapi dengan diri sendiri. Nah, pada saat kita berbicara dengan diri sendiri karena begitu seringnya itu kan berarti terjadi repetisi. Terus-menerus kan. Nah, itu juga salah satu cara pemrograman. Ya. Sebelum tidur juga afirmasi yang atau bangun tidur atau sebelum tidur karena gelombang otak kita masih di alfa kan. Belum gelombang sibuk. Nah, itu kita mengulang kata-kata yang positif itu juga sangat membantu ya, mereprogramming. Jadi reprogramming diri itu bisa bermacam-macam. Lalu apalagi dengan teknik mengajari bawah sadar kita. Setiap kali kita muncul yang negatif, saya stop share screen. Ini yang tappingnya. Setiap kali muncul yang negatif, kita langsung mengcounter, ya, dengan kita membuat anchor. Itu bisa, misalkan contoh, perasaan sudah lebih netral, tapi kadang pikiran kita suka memprovokasi kan. Kamu mestinya marah dong kalau dia ngomong begitu, ya kan? Padahal kita udah memaafkan nih, udah netral nih gitu ya. Tapi kan pikiran ego kita kan suka memprovokasi kan. Oh, dia nggak bisa gitu dong, mestinya kamu marah kalau dia ngomong begitu. Orang kita datar kok udah nggak marah, tapi kan pikiran kita kadang suka memprovokasi. Nah, kalau seperti itu gimana? Kita belajar secara sadar. Secara sadar kita mengcounter dengan buat apa? Kalau di NLP diajarkan, kita bisa buat anchor ya, misalkan langsung begini. No. Jadi setiap kali kita ngomong yang negatif, kita langsung no. No. Ya. Yang benar adalah saya baik-baik aja sekalipun dia ngomong begitu ya nggak ganggu saya deh gitu kan ya. Nah silakan kita tambahkan ya, jadi kita mengcounter. Kenapa? Karena ini melatih bawah sadar kita. Setiap kali kita nggak menyukai sesuatu, kita secara sadar mau merubah, kita buat anchor seperti ini. Nah akhirnya bawah sadar kan terlatih bahwa oh iya jadi kalau seperti ini tuh nggak mau dia, nggak boleh. Ya, yang boleh gimana? Nah, begitu muncul yang positif, iya ya, kok saya perasaannya udah biasa saja, udah nggak marah lagi ya sama dia. Misalnya ya kita langsung gini, yes, tuh kan, saya bisa memaafkan dengan baik. Ya, tuh kan saya sudah memaafkan, gitu ya. Jadi kita kasih anchor. Jadi bawah sadar kita pokoknya nggak mau, no, no, ya. Bahkan kalau di NLP kita kadang disuruh kencang-kencang kan, no, gitu kan, makin kencang makin baik gitu ya, mengcounter secara sadar. Lalu yang positif kita program, yes, ya memang begitu. Yes, memang saya punya kebiasaan positif seperti ini. Yes, memang saya itu udah melupakan kemarahan saya, ya saya sudah memaafkan, saya sudah baik-baik saja sekarang. Ya, langsung kita tambahkan program. Nah, jadi kita latih sendiri secara sadar. Karena kalau misalkan kita belajar satu ilmu pun tidak menjamin perubahan, betul nggak Bu Endah? Karena hanya mempraktekkannya yang membawa perubahan. Kalau belajar itu kan hanya nice to know aja gitu ya. Saya belajar nih EFT dari praktisi sampai trainer total berapa hari ya? Kalau dulu kalau nggak salah saya ikut total 6 hari gitu ya, dari praktisi sama trainer gitu ya.
Itu kalau nggak dipraktekkan juga 1 bulan 2 bulan lupa gitu ya. Nah karena kita sebagian besar di sini adalah kita praktisi trainer, kan kita lakukan berulang-ulang untuk membantu klien kita, maka hafal gitu ya. Nah kalau misalkan teman-teman belajar untuk mempraktekkan ke diri sendiri, lakukan, sering-sering lakukan ya. EFT ini mau dipadukan sama essential healing teknik yang munculkan somatic tadi gitu kan ya, untuk merilisnya, ataupun dikombinasikan dengan Ho'oponopono atau apapun, kuncinya adalah selalu dipraktekkan baik untuk merilis yang negatif ataupun memprogram yang positif. Nah kalau untuk intuitive healingnya, kita bisa mengoptimalkan segala sesuatu yang ada. Ketika kita belajar melihat bahwa kalau lihat gambar itu bisa jadi ingat ya. Nah, jadinya banyak sekali cara untuk membantu kita, mengingatkan kita ya, menjadi apa ya istilahnya ya, enggak harus menunggu sebuah kejadian muncul, tetapi ini bisa menjadi jembatan untuk memunculkan rasa yang mau kita healing. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, mungkin saya rasa materi dari saya seperti ini Bu Enda, sampai di sini. Barangkali ada pertanyaan, silakan kalau ada pertanyaan, kita bisa buka untuk pertanyaan dulu. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, raise hand. Atau mungkin di chat. Di chat boleh, mau raise hand boleh. Bu Siti, sampai jumpa lagi. Bu Siti izin pamit soalnya. Oke. Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan? Silakan. Ini mayoritas memang EFT. Mayoritas. Ya. Mungkin Bapak Ibu yang belum pernah EFT. Ya. Bu Elenawati, dari esensial, dari intuitive healingnya boleh, dari essential healingnya boleh, Bu, bebas kok. Kalau yang EFT udah biasa ya. Seberapa penting self talk? Oh iya, seberapa penting. Kalau seberapa penting sih, penting sekali Pak. Kan kita setiap hari paling sering kan berbicara sama diri sendiri. Nah kadang bukan orang lain yang melemahkan kita, tetapi apa yang kita katakan pada diri sendiri itu yang bisa melemahkan kita. Nah dia juga bisa menyemangati kita. That's why si self talk ini perlu kita latih sesering mungkin, yang positif tentunya ya. Di pagi hari, di sebelum tidur, ataupun setiap saat pada saat muncul kesempatan untuk melakukan self talk itu, ya. Misalkan pada saat mau presentasi bisnis, terus, aduh, kayaknya susah nih. Ini orangnya susah diyakinkan nih. No. Tergantung bagaimana saya meyakinkannya, saya bisa meyakinkan dia dengan baik. Gitu, langsung diprogram, gitu Pak. Semoga menjawab ya Pak ya. Ya. Oke. Nah, mohon diulang cara dan titik tapping. Oh iya, Pak Anto screenshot aja ya Pak Anto ya. Saya share lagi, Pak Anto silakan di screenshot untuk titik-titiknya Pak Anto. Ya, sudah muncul? Sudah. Ya, oke ya sudah ya, baik. Oke. Nah, ya sama-sama Bu Elina. Bagaimana cara menepi seseorang yang sering menganggap kita dikira marah padahal kita nggak marah? Nah, sekarang apa sih sebenarnya sinyal yang sudah kita kirimkan sehingga sampai ke orang lain kok menangkapnya marah? Itu pertama dulu kita coba dulu refleksikan dulu ya. Apakah ketika saya mengatakannya saya sedang dengan nadanya? Nah, ini Bapak atau Ibu ya LFI ya? Bu Ivi, Ibu. Oh, Bu Ivi, maaf Ibu Ivi. Ibu Ivi, biasanya ada 2 hal yang membuat ini. Oh ya, udah banyak yang pamit. Apa kita mau foto dulu Bu Enda? Bu Endi udah mau pamit juga. Foto dulu. Oke, kita foto dulu nanti, ya. Bu Ivi sebentar ya, habis foto saya jawab ya Ibu Ivi ya. Ya. Boleh kita invite untuk menyalakan kameranya. Nyalakan kameranya Bapak Ibu sekalian. Ya. Oke, wah akhirnya muncul Bapak Ibu semua. Senang melihat wajah-wajah happy-nya nih, wajah-wajah sumringahnya ya. Oke, Ibu Enda yang mau foto atau saya yang foto? Ibu. Sebentar, saya foto. Ya, ada 2 halaman ya. Halaman pertama dulu, 1, 2, 3.
senyumnya. 1, 2, 3. Oke, halaman kedua ya. Tahan dulu, tahan dulu. Oh ya, halaman kedua ini ya. Belum Banyak. mengaktifkan video. Oke, baik. Oke, thank you Bapak Ibu. Saya izin jawab pertanyaan Ibu Ivi tadi ya. Nah, Ya. yang banyak menimbulkan kesan kenapa kita marah itu biasanya adalah dari gestur dan tone. Ya, bukan kontennya, karena ada risetnya bahwa komunikasi itu verbal itu hanya mengkonvey atau menyampaikan message itu 7%. Non-verbal itu 93%. 93% ini terdiri dari apa saja? Yaitu gestur dan tone. Ya, jadi kalau misalkan kita ngomong yang bisa membuat orang kesan marah adalah wajah kita mungkin tidak senyum atau mungkin wajah kita cemberut, gitu ya. 1. Kedua, nadanya. Nadanya. Jadi sebenarnya nggak marah, tapi karena nadanya keras, dianggap marah. Ya, misalkan saya bilang, Bu Enda, ini gimana sih? Gitu. Itu kan berarti saya nggak marah kan? Tapi kalau misalkan saya, Bu Enda, ini gimana sih? Nah, Bu Enda bisa, ini Kak Vio marah nih, kan gitu ya. Nah, jadi nada. Jadi hasil surveinya seperti itu. So, bagaimana supaya tidak terjadi kesalahpahaman bahwa ketika kita berbicara, kita dianggap marah. 1, senyum. Gesturnya menunjukkan bahwa kita bersahabat, nggak marah. Kedua, nada bicaranya. Nadanya, nada itu pada dasarnya ada 4 ya, kita bilang warm friend, jadi nada yang bersahabat ya. Terus nada yang lebih ke curious, nada yang curious, nada yang biasanya lebih ringan, nada bertanya yang lebih curious. Tak ada juga orang nadanya warrior. Nah, ini yang sering memicu perang, nada warrior. Nada warrior ya. Nada warrior tuh nada yang keras ya, yang terlalu kencang gitu ya. Gimana sih gitu ya orangnya, nada-nada seperti itu ya. Terus kemudian nada yang mengademkan, nada wise elder. Nada wise elder tuh nada yang ngemong, nada yang apa ya, sabar gitu ya. Nah, itu kayak nadanya Dr. Enda tuh. Wise elder banget suaranya, nadanya di samping warm friend ya, perpaduan warm friend sama wise elder. Gitu Ibu Ivi. Oh, Ibu jawab tanya lagi. Saat ini senyum kan tidak kelihatan karena pakai masker. Kalau gitu optimalkan di tone sama sorot mata. Oh iya, senyum itu tidak kelihatan, tetapi kalau senyum yang asli, mata kita ikut tersenyum. Jadi dari matanya memancarkan keakraban. Ya, jadi senyum enggak hanya dari bibir, tapi senyum itu dari mata. Makanya orang bilang mata itu jendela hati, itu benar. Jadi hati kita ikut senyum, mata kita tersenyum, orang bisa lihat. And energinya, they can feel it. Gitu. Ya Bu, bisa dirasakan ya. Okay. Kenapa orang suka nyindir? Apa-apa Bu, kalau dia suka biarkan diteruskan, yang penting kita nggak usah ikut. Oke. Tadi ini Ibu Elina menjawab saya sedang kemo. Oh ya, Ibu Elina ada yang mau ditanya atau gimana? Ibu Elina, semoga berjalan lancar dan baik ya Bu, dengan mudah dan baik semua untuk Ibu ya. Ini apa, nada itu apa sesuai karakter? Iya sih, ada hubungannya Kak. Tapi kan bisa dilatih ya. Itu tadi ada Pak Oti raise hand ya. Masih Kak, Pak Oti mau bertanya? Iya? Ya, Pak Oti ya, dulu Bu silakan. Tadi ada pertanyaan yang kelihatannya belum terjawab ya. Oh, ada yang belum terjawab ya, maaf. Nanti kita balik kalau gitu. Ya, Pak Oti sama Oti Bu Yaya tadi. Oh ya, silakan. Silakan Pak Oti. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Silakan Pak. Pak Fiona. Iya Pak Oti. Tadi dari kan kalau kita mau berobat, katakanlah berobat artinya menanggulangi satu katakan kekecewaan atau penyakit ini. Ya, Pak. Kita kadang-kadang melihat sesuatu yang akan dihadapi itu, apakah itu ke dokter, apa coach ke ini psikologinya, itu psikiaternya, kan melihat keyakinan, kan kepercayaan. Gitu. Tentu kembali ke keyakinan masing-masing ya Pak. Ya, betul. Keyakinan, gitu, kepercayaan. Ya, nah ini bagaimana cara membangkitkan kita kepada keyakinan itu?
gitu kan. Untuk sebelum kita melaksanakan katakanlah EFT keyakinan yang dasarnya setiap orang itu kan punya keyakinan Oh sesuai dengan ya, itu religinya works atau kan enggak gitu. ya Pak, gitu kan ya Pak ya? Ya, Itu bisa bagaimana nggak sih hubungannya gitu ya? kaitannya gitu ya. Bagaimana hubungannya kaitannya antara keyakinan religi dengan teknik EFT yang Kak Fiona sampaikan tadi. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Iya, 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 iya. Saya belum menangkap poinnya. Mungkin bisa jadi saya salah tangkap. Nanti dikoreksi aja ya Pak Oti ya. Ya. Nah, pertama kalau misalkan kita mau melakukan teknik healing apapun, pasti kita perlu yakin. Itu dulu Pak. Karena kalau misalkan kita tidak yakin, kita melakukannya juga nggak sungguh-sungguh, pasti energinya juga nggak bulat ya, penuh dengan pertanyaan. Gitu. Nah, bagaimana sih membangun keyakinan ini dulu? Tentu edukasi bisa membantu Pak. Gitu. Misalkan contoh, EFT itu apa sih? Kita bisa cari tahu. Kan di websitenya Gary Craig yang EFT juga ada ya. Kita bisa baca. Kita bisa baca testimoni dari orang-orang yang sudah sembuh atau terbantu dengan pendekatan seperti ini. Gitu Pak. Pasti kan akan, oh ya dia kok bisa, oh dia kok bisa, kenapa saya enggak? Mungkin saya perlu coba kan gitu ya Pak ya awalnya ya. Nah juga mungkin bisa dengar langsung, belajar langsung misalkan dari Pak Edi Iskandar. Pak Edi Iskandar kan sudah membantu saya rasa ribuan orang ya untuk bisa belajar EFT dan juga membantu orang untuk sembuh dengan EFT. Ya biasanya seperti itu sih Pak. Kita itu perlu tahu teori ini sendiri, konsep ini sendiri seperti apa dulu. Itu untuk membangkitkan bahwa kita bisa yakin bahwa ini sebuah tools yang bagus. Caranya kita cari tahu, kita lihat track record-nya, dia membantu orang selama ini seperti apa dari testimoni, ya orang-orang yang sudah sembuh. Ya, kemudian kita mau membuka hati dan pikiran untuk mulai mencobanya. Orang lain bisa, ya saya juga mestinya bisa coba. Gitu ya, dan yang akan sangat memperkuat adalah kita bawa dalam konteks religi masing-masing Pak Oti. Makanya tadi EFT itu bisa pada saat kita afirmasikan itu kita bawa dalam konteks dalam doa, dibawa sesuai dengan keyakinannya. Betul ya begitu ya Ibu Enda ya. Ibu Enda mau menambahkan mungkin? Baik. Prinsipnya sama sih Coach. Ya, gitu. Begitu Pak Oti, semoga menjawab ya Pak. Baik, terima kasih. Sama-sama Pak. Oke. Ini tadi ada Bu Emilia. Kalau tidak ada tadi udah belum ya? Kayaknya belum Coach. Kalau tidak ada somatik sinyal yang terasa atau bentuknya tidak tahu seperti apa, bagaimana? Oke, jadi tidak muncul di badan ya Bu ya, tapi emosinya sendiri terasa tidak menyenangkannya. Diperhatikan terus, diberikan atensi, karena lama-lama dia akan muncul di badan. Nanti dilatih lagi, ya dilatih lagi. Kan sensitivitas setiap orang kan berbeda-beda, tapi bisa dilatih. Nah, awalnya pada saat tapping, kalau memang belum muncul di badan, tapi emosinya terasa, misalnya kerasa nih, marahnya nih, kayaknya marah banget deh gitu ya. Tapi rasanya jauh sekali. Belum muncul, belum dekat, rasanya jauh sekali. Pokoknya saat itu saya marah gitu, ya. Nggak apa-apa Bu, itu dicoba dulu aja, di tapping dulu aja rasa marahnya. Ya, nah sambil dilatih pelan-pelan perhatikan rasanya, nanti dia akan semakin dekat, akan muncul. Ya, itulah uniknya ya, emosi tidak berwujud, tetapi ketika diberi atensi dia mewujud gitu. Ya Bu, bila selamat dilatih ya. Oke, tadi ada yang raise hand Bu Yaya sama Bu Devi. Bu Yaya boleh. dulu. Siapa dulu? Bu Yaya. Tadi raise hand. Oke. Nah, Ibu Yaya mau bertanya. Silakan Bu Yaya. Nggak respon. Bu Devi. Bu Devi, ya. Silakan Bu Devi. Gini, sebentar. Tadi kan lewat gambar-gambar itu saya enggak ada apa, maksudnya seperti netral aja ya, santai aja. Nah, tapi yang saya tuh pengen tahu tuh, misalnya nih, saya tiba-tiba bangun pagi, tiba-tiba merasa sakit gitu loh. Nah,
Terus perasaannya itu yang muncul tuh seperti takut, khawatir. Nah, itu kan nggak tahu apa. Nah, itu gimana ya? Apa saya langsung aja tapping atau Ya, gimana? langsung di tapping, Bu. Oh, oke. Ya, rasa takutnya. Walaupun tanpa tahu apapun ya. Enggak apa-apa. Emosinya. Oke. Ya. Ya. Baik. Thank you. Thank you. Ada lagi Bu Enda? Tadi ada pertanyaan dari Ibu Ivi sama Ibu Elina. Ibu Elena juga bertanya, apakah ada EFT spesial kemo? Kalau nggak salah Pak Edi pernah riset itu ya Ibu Enda ya? Mungkin bisa di-refer nanti. Ya, saya juga mungkin bisa sharing sedikit pengalaman saya membantu klien yang cancer, Ibu Elina. Ya, jadi ada klien saya dulu juga yang cancer ya selama prosesnya karena selama kemo juga merasa ini ya painful ya Bu ya. Jadi EFT itu bisa membantu mengurangi rasa sakitnya. Tadinya itu bisa sampai nggak bisa duduk Bu gitu. Terus kemudian dengan menyadari tadi, jadi disadari bagian yang sakitnya ya. Terus kemudian sambil di tapping itu bisa Ibu. Iya, terima kasih. Iya Ibu Elena. Terima kasih Bu Fiona. Sama-sama Bu Elina, semoga lekas pulih. Saya sudah mempraktikkan untuk beberapa klien saya, kebetulan saya psikolog. Saya juga banyak melakukan tapping EFT untuk klien-klien saya, banyak yang berhasil. Hanya memang saya masih pengen memperdalam lagi gitu. Apakah Fiona ada flyer-flyer khusus yang pada waktu tertentu gitu, tolong infokan kepada saya gitu. Flyer? Flyer, pokoknya acara. Flyer, acara, iya, boleh Ibu, boleh, ya. Kalau untuk yang EFT yang cancer, kalau nggak salah Pak Edi pernah mendalaminya. Mungkin ada referensi atau apa yang bisa dibagi, mungkin bisa ditanya juga ya Bu Enda, bisa dibantu tanyakan juga ya. Iya, baik, nanti kita infokan nanti Bu kalau Elena. ada informasi pelatihan juga bisa share ke Ibu Elena. Makasih Bu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya. Ini Bu Ivi, karena tidak atau kurang nyaman, misalnya ada seseorang yang kalau bicara itu terlalu dibesar-besarkan, padahal masalah itu masalah biasa. Iya. Berarti kita tapping untuk ini Bu, bisa memfilter. Kita tapping untuk bisa ini ya, supaya apa istilahnya buat seal ya. Buat seal. Shield ya, jadi apa namanya supaya nggak masuk ya Coach Vio ya. Kenapa Ibu? Buat shield supaya nggak masuk ke dalam pikiran. Supaya ini kita menerimanya secara berbeda. Ya kan, karena apa? Kita kan tahu bahwa tidak untuk menyerang kita, memang orangnya begitu suka membesar-besarkan. Kita nggak mau masuk ke dalam dramanya. Jadi supaya kita ini bisa protek diri kita. Kita kan nggak orang lain boleh mengundang kita masuk ke dramanya, tapi kita nggak harus menjawab untuk masuk ke dalam dramanya. Oke. Ya. Bisa jadi kita biasa-biasa saja ya. Biasa-biasa saja, ya. Itu saja kali Bu. Sudah terakhir kita jawab ya. Ada satu lagi Bu Ivi juga. Bagaimana caranya kita bisa nyaman bila dalam zona kurang nyaman? Iya. Ya memperluas zona nyaman kita. Kita bisa nyaman dalam zona kurang nyaman. Ya, zona nyaman itu kan diperluas ya Bu. Kan ada orang bilang, ayo keluar dari zona nyaman gitu. Sebenarnya yang dimaksud ya, mungkin kalau tanggapan saya adalah memperluas zona nyaman. Yang tadinya nggak nyaman, kita buat jadi nyaman. Apakah mudah? Tentu tidak. Pasti proses. Ya, ada harga yang harus dibayar. Maksudnya harga yang dibayar itu apa? Ada upaya yang perlu kita kerahkan. Ya, ada usaha lebih. Ya, misalkan contoh, biasanya orang bangun, contoh aja ya, orang bangun biasanya jam 5. Tapi mau expand nih zona nyamannya, bangun jam 3:30 misalnya. Ya kan? Apakah awalnya gampang? Tentu tidak. Bangun kebiasaan baru kita tahu perlu proses. Tapi bisa dilatih nggak? Bisa. Nah itu salah satu cara melatih. Memperluas zona nyaman adalah dengan membangun kebiasaan baru.
Gitu Bu, semoga menjawab. Perilaku dan kebiasaan baru itu yang membuat kita bisa memperluas zona nyaman ya. Oke, masih ada satu ya, terakhir ya Coach Vie. Pak Sarsito ya, iya. Apakah Ya, metode diagnostik ini bisa dikatakan sebagai cara lain dari pohon emosi? Saya nggak tahu persisnya seperti apa yang Pak Sarsito maksud pohon emosi. Apakah maksudnya pohon emosi itu yang ada spektrum itu Pak? Marah, spektrumnya macam-macam, yang banyak itu bisa berkembang, ada macam-macam. Itu mungkin dimaksud? Yang mana Bu maksudnya? Yang pohon itu yang kalau misalnya sakit kepala itu merupakan daun gitu, tapi kita harus cari nih dahannya sampai ke akarnya. Iya, mencari root cause, ya, mencari root cause ya. Oke, gini, gambar itu tadi hanya media untuk kita bisa nembus bawah sadar kita, karena kan bahasa bawah sadar kita itu kan simbol dan cerita, simbol dan metafora. Pada saat sehari-hari kita nggak ingat, tetapi ketika kita melihat gambar tertentu kita bisa jadi ingat. Misalnya kita merasa ya sehari-hari nggak ingat bahwa kita marah sama ayah misalnya, karena ayah tinggalnya jauh di kampung misalnya. Tapi begitu kita lihat gambar ayah, gambar anak dan ayah dan anak, itu kita langsung muncul perasaan nggak nyaman. Kita diingatkan, oh ada unfinished business. Kemudian kita lakukan intervensi untuk memperbaiki itu. Itu Pak Sarsito. Ya, kalau yang pohon emosi itu berarti gambar yang kita lihat itu mengingatkan kita akan sebagai triggernya ya, atau kita bilang simptom, daunnya adalah simptom. Kemudian begitu kita lihat simptomnya, kita kemudian bisa menelusuri bahwa akarnya kita jadi teringat lagi kejadiannya, seperti kita regresi. Gitu Pak. Mirip-mirip berarti ya, kesimpulannya mirip. Jadi tadi kalau gitu. kita lihat. Itu saja mungkin Bu Enda. Terima kasih Bapak Ibu semua untuk kebersamaannya malam ini. Oh, suara sinyal saya putus-putus saya dengar. Ya, sedikit sih. Baik, Coach Vio, terima kasih. Maaf Bu Enda, saya coba ganti ini ya. Saya ganti. Sudah jelas suara saya Ibu? Sempat hilang ya saya ya? Ya, sudah. Oke. Ya, baik. Bapak Ibu, terima kasih untuk kebersamaannya malam ini. Salam sehat, salam bahagia. Sampai jumpa lagi di kesempatan lain. Ya Pak Ibu. Thank you. Terima kasih Coach Yona. Bapak Ibu. Sama-sama Bu. Mudah-mudahan dan saya rasa ilmu yang Coach Vio sharing pada hari ini bisa bermanfaat buat kita semua ya Bapak Ibu sekalian. Minimal bisa merilis satu emosi besar tadi. Silakan dilanjutkan bagi yang sudah bisa EFT. Sudah ada lumayan nih, ada sekitar 14 emosi besar. Jadi bisa dilanjutkan. Bagi yang belum bisa tadi dicoba lagi dengan teknik yang diajarkan oleh Coach Fiona. Coach Fiona, sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan tambah hari, tambah sehat, tambah berkah ilmunya sehingga bisa tetap sharing di kami. Amin. Bapak Ibu sekalian. Sama untuk Bu Enda dan Bapak Ibu semua. Ya, sama-sama Coach Vio. Bapak Ibu sekalian juga terima kasih atas kehadirannya, partisipasinya, dan kesetiaannya untuk tetap selalu ikut di acara Icon ini. Sekali lagi terima kasih buat semua. Saya Endah Hernawati, mohon maaf bila ada kekurangan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.